Setelah penggiat gawai Indonesia digemparkan oleh hadirnya Itel S23 pada Juni tahun 2023, kini giliran varian Plus-nya yang unjuk gigi. Itel S23 Plus hadir di pasar smartphone Afrika dengan harga di bawah 2 juta. Di Indonesia Itel S23 Plus hadir pada Oktober tahun 2023 dengan harga di bawah 2,5 juta atau 2 jutaan. Harga tersebut masih tergolong murah jika menilik keseluruhan fitur dan spesifikasi yang ditawarkan Itel S23 Plus, tapi tentu tidak ada HP yang benar-benar sempurna. Buat yang cari HP fotografi, pengalaman gaming yang mantap, konektivitas NFC atau yang butuh perangkat apik untuk menonton film, semua ada di Itel S23 Plus. Kalau punya anggaran 1 jutaan dan ingin HP berkualitas di hampir semua sisi, Itel S23 Plus akan berikan penggunaan yang nyaman. Di saat Itel S23 reguler hanya bawakan panel IPS LCD, kini Itel S23 Plus dikemas dengan layar AMOLED yang lebih cerah, hemat daya, serta memiliki kontras rasio tinggi. Ini menjadikan Itel S23 Plus sebagai salah satu yang termurah yang sudah hadirkan panel AMOLED lengkung di harga 2 jutaan saja. Panel AMOLED pada Itel S23 Plus berukuran 6,78 inci pada resolusi 1080p. Untuk gamut warnanya layar mendukung 99% DCI-P3 dengan kontras rasio 400.000/1 untuk pengalaman visual yang lebih menjanjikan. Umumnya panel AMOLED di harga murah sekalipun sudah disandingkan dengan refresh rate 90 Hz yang tinggi, namun pada Itel S23 Plus sayangnya hanya menyajikan refresh rate standar 60 Hz saja. Ini bukan masalah besar, bisa ada layar AMOLED lengkung atau curved display di harga 2 juta saja sudah menggembirakan. Layar smartphone mengusung ujung-ujung yang melengkung dengan sudut 59 derajat mengingatkan saya akan beberapa HP flagship. Saya pribadi bukan penyuka layar melengkung, karena body flat lebih terasa pas di tangan saya, namun tetap perlu diakui konsep layar tersebut memang ada benefitnya tersendiri. Itel S23 Plus menyajikan desain kamera belakang yang impresif dan mirip seperti HP iPhone. Modul kameranya terlihat agak besar dengan 3 buah lensa yang disusun secara zigzag sehingga menyerupai kamera boba pada seri iPhone. Layar smartphone mendukung desain kamera depan punch-hole alih-alih water drop notch, kini memberikan kesan premium yang tidak ditawarkan pada Itel S23 reguler. Ponsel ini memiliki ketebalan bodi yang cukup tipis di angka 7,9 mm. Berkat layarnya yang melengkung, pengalaman grip jadi terasa lebih nyaman dan ergonomis ketimbang bodi flat dengan ujung sisi yang tajam. Itel S23 Plus sungguh tidak terasa seperti HP murahan saat dipegang di tangan. Bodi premium miliknya memberikan kesan flagship yang rasanya sulit didapatkan untuk HP sekelas entry level. Bodi belakang hadirkan tekstur matte yang tak hanya bikin bodi semakin cakep, tapi juga ampuh samarkan noda bekas sidik jari. Selain itu Itel S23 Plus juga dihadirkan dengan fitur antarmuka bernama Dynamic Bar. Fungsinya tidak jauh berbeda dengan Dynamic Island yang dimiliki dua varian tertinggi dari HP iPhone 14 dan iPhone 15. Satu hal yang membuat Itel S23 Plus begitu layak dinikmati adalah storage-nya yang begitu besar yaitu 256GB. Setelah berselang 3 tahun rupanya storage 256 bisa didapatkan pada HP 1 jutaan saja. Tidak tanggung-tanggung jenis storage-nya pun sudah UFS 2.0, di saat mayoritas HP entry level lain masih berkutat di M5.1. Adapun pada kapasitas RAM-nya berada di kapasitas 8GB pada jenis LPDDR4X, dapat diperluas hingga 16GB melalui fitur Memory Fusion yakni dengan cara meminjam 8GB dari storage. Itel S23 Plus turut dibekali Atom Storage Technology yang dapat mendeteksi dan mengatur data terfragmentasi secara otomatis. Saya sudah siap menurunkan ekspektasi pada hasil foto HP sejutaan ini, namun yang semula hasilnya akan standar atau biasa-biasa saja rupanya tidak. Itel S23 Plus sendiri hanya dikemas dengan kamera utama 50MP dengan tambahan depth sensor 2MP sebagai bonusnya. Tidak ada kamera ultrawide di HP ini yang mana cukup bisa dimaklumi mengingat harganya yang murah ditambah dengan isu kelangkaan chipset yang masih memberikan dampak di industri.
Yang bikin saya sangat takjub adalah resolusi kamera depannya yang sebesar 32 mega, naik drastis dari yang semula hanya 8 mega pada Itel S23 reguler. Kemampuan videografinya mendukung resolusi standar di 1080p pada kecepatan 30 fps. Lalu saat bandingkan kamera belakang dan depan, saya nyaris tidak menemukan perbedaan berarti antara keduanya. Efek bokeh yang dihasilkan cukup baik, walau mungkin kurang memiliki efek sinematik yang biasa ditampilkan pada mode portrait pada umumnya. Tapi overall hasil fotonya layak diacungi 2 jempol di harga 2 jutaan.